Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yasmin. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat aplikasi pembelajaran sosiologi dengan menggunakan MIT. Pertama, kita membuat proyek baru, lalu kita namakan modul pembelajaran. Kemudian pada screen 1 kita tambahkan gambar untuk background-nya. Lalu di sini kita tambahkan horizontal arrangement saja sebagai jarak, lalu kita tambahkan button. Di sini untuk font size-nya kita kasih 20, lalu ganti text for button dengan kata start. Untuk buttonnya di sini kita kasih shape rounded agar terlihat lebih rapi. Lalu kita buat screen baru dengan nama menu utama. Pada menu utama ini kita kasih gambar juga untuk background-nya. Lalu kita tambahkan vertical scroll arrangement serta 3 button. Di sini pada font setiap button kita tebalkan fontnya. Lalu di sini kita atur untuk masing-masing button dengan panjangnya 50 dan lebarnya 200. Lalu kita ganti untuk setiap button dengan shape rounded. Kemudian di sini pada button utama kita ganti namanya dengan video pembelajaran, dan button kedua untuk materi, dan button ketiga untuk kuis. Lalu kita atur untuk posisinya berada di tengah. Di sini kita kasih horizontal arrangement di antara video pembelajaran dengan materi dan materi dengan kuis sebagai jarak antara button-button tersebut. Lalu kita ubah warna teksnya dengan warna pink. Lalu untuk blocks-nya kita tambahkan when button 1 klik, terus open another screen, dan tambahkan teks. Lalu kita ganti value-nya dengan nama screen menu utama. Blocks ini berguna pada saat kita memencet start, kemudian membuka video pembelajaran, materi, dan kuis tadi yang terdapat pada menu utama. Lalu di sini kita akan membuat screen materi. Pada screen ini kita tambahkan gambar untuk background-nya, serta horizontal arrangement sebagai jarak. Lalu kita gunakan web viewer yang berguna untuk menampilkan PDF materi konflik sosial ini. Kemudian tambahkan horizontal arrangement di bawah dan tambahkan button. Untuk buttonnya kita kasih panjang 30 dan lebarnya 100. Shape-nya rounded dan diberi teks back. Lalu kita kasih background-nya warna pink dan teksnya warna putih. Untuk horizontal arrangement 2-nya kita kasih panjang 40 dan lebarnya 320. Kita tempatin di kanan bawah. Untuk bloknya kita kasih when materi initialize, terus call web viewer, dan teks. Teksnya kita isi dengan link Google Drive dari PDF yang sudah kita taruh di sana. Lalu kita taruh juga when button 1 klik, dan open another screen, terus ubah ke menu utama. Lalu di sini kita buat screen baru, kita namain quiz. Di quiz ini juga sama kayak screen lainnya, kita kasih gambar untuk background-nya. Terus kita buat screen baru namanya video pembelajaran. Terus juga kasih gambar buat background-nya juga. Di sini kayak screen materi yang tadi, kita kasih horizontal arrangement sama web viewer. Lalu kita kasih lagi horizontal arrangement yang kedua di bawah dan button. Di sini kita kasih buttonnya panjangnya 30 dan lebarnya 100. Untuk horizontal arrangement-nya kita kasih panjang 40
dan lebarnya 320. Text for buttonnya kita ganti jadi back, sama shape-nya kita ganti jadi rounded. Buat background color-nya kita kasih light gray. Terus kita ubah juga posisinya jadi di kanan bawah. Untuk bloknya kita kasih when video pembelajaran initialize, sama call web viewer, sama text. Teksnya kita ganti jadi link video yang udah kita download dan udah ditaruh di Google Drive kita. Lalu untuk membuat tombol back-nya berfungsi, kita taruh when button satu klik, sama open another screen, sama kita ganti ke menu utama. Untuk quiznya di sini kita kasih horizontal arrangement. Untuk horizontal arrangement yang pertama kita kasih panjangnya 40% dan lebarnya 100%. Lalu kita tambahkan horizontal arrangement yang kedua. Panjangnya 20% dan lebarnya 100. Di sini kita kasih label. Teksnya kita ilangin. Lalu kita tambahkan table arrangement. Kita ubah row-nya jadi 3. Untuk lebarnya dari table arrangement ini kita kasih 100%. Lalu di sini kita kasih label 2, 3, sama 4, serta text for button 1, 2, sama 3. Untuk setiap dari label 2, 3, 4 kita ubah font size-nya jadi 18 dan background color-nya jadi light gray. Lalu kita ubah namanya label 2 jadi A, label 3 jadi B, label 4 jadi C. Untuk setiap dari buttonnya kita ilangin teksnya. Lalu font size-nya juga kita ubah jadi 15. Lalu di sini di blok menu utama kita kasih when button satu klik, do open another screen. Screen name-nya jadi video pembelajaran. Terus yang when button 2, screen name-nya jadi materi, dan when button 3-nya jadi quiz. Untuk label 1 pada screen quiz kita ubah namanya jadi label soal. Lalu juga button 1, 2, 3-nya jadi pilihan A, pilihan B, sama pilihan C. Blok dari quiz ini kita tambahkan initialize global soal, terus tambahkan make list sebanyak 10, lalu tambahkan juga teksnya sebanyak 10 juga. Di sini kita buat juga initialize global pilihan A, B, sama C. Sama kayak tadi, kita buat make listnya 10 sama teksnya 10 untuk masing-masing pilihan. Teks di sini berfungsi untuk menampilkan soal maupun pilihan-pilihan. Jadi kita taruh 10 soal tadi di initialize soal to make list. Terus juga teks dari pilihan A, B, sama C-nya kita isi juga. Lalu di sini tidak lupa juga kita kasih initialize global jawaban untuk memberitahu blok ini mana jawaban yang benar. Lalu di sini untuk menampilkan soal-soalnya kita pakai blocks prosedur, namanya tuh panggil soal, lalu kita set label soal, teks, dan juga set pilihannya sebanyak 3. Untuk set pilihan A kita ubah get-nya jadi global pilihan A, indeksnya jadi get global index. Untuk pilihan B kita ubah get-nya jadi global pilihan B dan indeksnya get global index. Untuk pilihan C kita ubah get global pilihan C dan get global index. Untuk indeksnya kita buat dari initialize global index, lalu tambahkan blocks value dari math. Kita ubah value-nya jadi 1. Lalu kita buat when quiz initialize call panggil soal. Terus juga initialize global score dan blocks dari math tadi yang value 0. Untuk membuat skornya kita pakai when pilihan A klik, terus kita tambahkan if then else dari control, terus kita tambahkan logic
Kita tambahkan juga block list, select list, item list, dan index. Terus tambahkan variabelnya get global jawaban, get global index. Terus kita tambahkan teksnya, kita ubah value-nya jadi A. Terus untuk then-nya kita tambahkan variabel set global score. Terus tambahkan blocks dari math sama blocks dari variabel lagi get global scores. Terus kita tambahkan value-nya 10. Itu untuk skornya. Terus ada else set global score to get global score plus 0. Untuk if dan else yang kedua kita tambahkan logic lagi, get global index sama dengan 10. Then open another screen with start value, screen name score, start value, get global score. Else-nya kita tambahkan blocks dari variabel set global index to get global index plus 1. Lalu kita call panggil soal lagi. Kita buat masing-masing dari blocks tadi sebanyak 3 untuk pilihan A, B, sama C. Lalu di sini kita buat screen baru namanya score untuk menampilkan skor yang telah kita dapat dari menjawab soal. Di sini kita tambahkan vertical arrangement, lalu kita tambahkan gambar untuk backgroundnya, lalu kita tambahkan label 1, lalu kita ubah font size-nya jadi 25 dan kita tempatkan di tengah. Fontnya ubah menjadi tebal dan teksnya kita ubah menjadi warna putih. Dan kita ubah tadi open another screen with star value, screen name-nya jadi score di pilihan A, pilihan B, sama pilihan C. Lalu untuk memunculkan when score initialize, kita tambahkan set label 1 text to block dari teks join sama teksnya. Teksnya kita masukin your score is. Terus sama control get start value. Setelah selesai, di sini saya mendownload aplikasinya di Android. Lalu di sini saya akan mencoba aplikasi yang telah saya buat ini. Kita pencet start. Lalu di sini untuk menu utamanya kata-katanya tidak terlihat. Tapi untuk isinya bisa terlihat dengan jelas. Di sini saya mencoba memutar video materinya. Tidak selaras. Pun konflik horizontal. Lalu di sini saya juga mencoba membuka PDF dari materi konflik sosial ini. Lalu di sini saya buka quiz. Lalu di sini saya jawab semua pertanyaannya dengan benar. Dan saya mendapatkan skor 100. Oke, jadi beginilah cara pembuatan aplikasi pembelajaran sosiologi dengan menggunakan aplikasi MIT. Mohon maaf kalau aplikasi yang saya buat ini belum sempurna. Mohon maaf juga kalau saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.